Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, tidak berlama-lama, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 1886 sampai bab 1890. Xiao Changqian tidak lagi marah saat ini. Dia segera menyimpan tongkatnya dan berkata, "Bu, mudah untuk menghancurkannya, tetapi sulit untuk membayarnya. Harga mobil itu lebih dari 10 juta, dan hanya menghancurkannya menjadi sebuah lubang, biayanya ratusan ribu. Berapa yang harus kami bayar untuk itu? Jika saya benar-benar menangkap Anda ketika saatnya tiba, jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda." Wajah Nyonya Xiao tua tiba-tiba berubah menjadi hijau dan putih, dan dia tidak mampu untuk turun. Dia berada di tempat, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saat ini, Qian Hongyan benar-benar tidak menyangka bahwa Malan, yang telah ditindas olehnya selama beberapa dekade, benar-benar dapat memberikan keadilan bagi dirinya sendiri saat ini. Dia telah diintimidasi oleh semua pihak, dan hatinya dipenuhi rasa terima kasih kepada Malan. Jadi dia buru-buru berkata kepada Malan, "Malan, terima kasih telah berbicara mewakiliku, tapi sebaiknya kamu segera pergi. Jangan sampai aku menjadi terlibat olehku." Malan sedikit terkejut saat mendengar ucapan terima kasih Qian Hongyan. Namun dia berkata dengan wajah lurus, "Qian Hongyan, sejujurnya, aku tidak hanya melakukannya untukmu, tapi juga untuk diriku sendiri." "Marahlah, wanita tua sialan ini telah menindasku selama bertahun-tahun. Aku sudah lama tidak menyukainya. Aku tidak menyangka menantu perempuan kami akan lebih buruk daripada seekor anjing di matanya. Aku benar-benar ingin merobek mulutnya buka." Nyonya Xiao tua hampir marah, tetapi Xiao Changqian memeluk tongkat itu erat-erat dan menolak memberinya kesempatan, meninggalkannya tanpa tempat untuk melampiaskan amarahnya. Setelah beberapa kali mencoba tetapi tidak berhasil, Nyonya Xiao langsung melompat dengan marah dan mengumpat dengan marah, "Mengapa hidupku begitu menyedihkan? Orang yang mereka nikahi ke dalam keluarga adalah menantu perempuan mereka, dan dua orang yang saya nikahi ke dalam keluarga, bahkan anjing, tidak sebaik itu." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Xiao Weiwei dan mengertakkan gigi dan berkata, "Weiwei, saya tidak peduli tentang hal lain. Saya hanya peduli pada satu hal, dan itu adalah, Qian Hongyan, perempuan jalang bau, tidak pernah mau memasuki rumah ini." Xiao Weiwei juga sedikit marah dan berkata, "Nenek, kamu tidak ingin mencari-cari kesalahan orang lain atas segala hal, tetapi sesekali periksa apakah kamu punya melakukan kesalahan apapun." Setelah mengatakan itu, dia menatap ayahnya, Xiao Changqian, dan berkata, "Ayah, kamu selalu menyalahkan ibumu karena merasa kasihan padamu. Tetapi pernahkah kamu memikirkannya? Kalian berdualah yang muncul dengan ide menipu bibiku yang kedua. Dan pada akhirnya, hanya ibuku yang dikirim ke tambang batu bara hitam untuk menderita. Tidak ada yang salah dengan orang yang bersembunyi di balik punggungnya dan memberi perintah. Omong-omong, ibukulah yang menanggung semua kesulitannya sendirian. Dalam hal ini, kamu hanya berpikir untuk menyalahkan dia karena merasa kasihan padamu. Tapi kenapa kamu tidak berpikir untuk berterima kasih padanya atas penderitaannya untukmu?" Ketika Qian Hongyan mendengar ini, semua keluhan di hatinya tidak bisa lagi ditahan. Semuanya meledak dalam sekejap, dan dia berlutut di tanah dan menangis dengan keras. Xiao Changqian tidak bisa berkata-kata saat ini. Meskipun dia telah menyalahkan Qian Hongyan dan sepertinya sangat membencinya, ketika putrinya Xiao Weiwei mengucapkan kata-kata ini, mau tak mau dia merasa sedikit menyalahkan diri sendiri di dalam hatinya. Faktanya, Xiao Weiwei benar, mereka berdua punya ide buruk untuk menyakiti Malan, tapi ketika tiba waktunya untuk benar-benar menerapkannya, Qian Hongyan lah yang memimpin. Pada akhirnya Qian Hongyan dihukum oleh Ye Chen, dan Qian Hongyan lah yang menderita sendirian. Dia, Xiao Changqian, tinggal di rumah dan tidak melakukan apa-apa. Mulai saat ini saja, Xiao Changqian kalah banyak dari Qian Hongyan. Oleh karena itu,
Xiao Changqian tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat, tetapi kemarahan di antara kedua alisnya telah berkurang banyak. Xiao Weiwei berkata lagi, saat ini, ibu telah menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan selama periode ini. Ketika nenek ada di sini, bahkan jika paman dan bibinya melawannya, dia masih bisa memiliki tempat tinggal dan makanan untuk dimakan. Tapi sekarang nenek sudah tiada. Dia bahkan tidak bisa berlindung dari angin dan hujan. Bagaimanapun juga, dia adalah ibu yang melahirkan dan membesarkanku. Aku tidak bisa membiarkan dia tidur di jalanan. Tidak peduli apa yang aku katakan, berbicara tentang ini. Xiao Weiwei berkata dengan sikap yang sangat tegas dan kuat. Ayah, nenek, jika kamu bersedia menerima ibu kembali, biarkan dia tinggal di villa. Mulai sekarang, ayah dan saudara laki-laki akan ada satu orang lagi yang menjagamu. Dan nenek, tekananmu akan berkurang, tetapi, jika kamu tidak bersedia menerima ibu kembali, maka aku akan membayar untuk menyewa rumah terpisah untuk ibu di luar, dan aku akan mengurus kebutuhan makanan dan minuman ibu di masa depan. Saya menghabiskan uang yang saya hasilkan, dan kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu, dan kamu tidak berhak ikut campur. Saat ini, kata Xiao Weiwei setelah jeda sedikit, dia mengingatkan dengan ekspresi serius. Tapi saya harus menjelaskannya dulu, pengeluaran keluarga kami saat ini semua bergantung pada saya menghasilkan uang sendiri. Perusahaan perlu berkembang, dan gaji saya tidak boleh terlalu tinggi. Jika aku masih perlu bekerja, jika kamu menyewa rumah untuk ibumu di luar, biayanya pasti akan jauh lebih tinggi. Dalam hal ini, kualitas hidup kita semua akan berkurang. Saya harap Anda sudah bisa mengerti saat itu, tidak masalah jika Anda tidak bisa mengerti. Atasi saja secara fisik. Ketika Nyonya Xiao mendengar ini, matanya tertuju pada rongganya. Setelah berputar-putar beberapa kali, pikiranku berjalan cepat, dengan hati-hati mempertimbangkan pro dan kontra. Jika Qian Hongyan diizinkan untuk tinggal di sini, meskipun suasana hatinya akan terpengaruh sampai batas tertentu, seperti yang dikatakan Xiao Weiwei, dia akan memiliki penolong tambahan, dan dia adalah penolong di masa jayanya. Dalam hal ini, tekanan pada saya untuk melayani putra dan cucu saya dengan sendirinya akan berkurang banyak, atau bahkan berkurang lebih dari setengahnya. Dan ini juga cara yang paling hemat, tidak perlu menyewa rumah untuk Qian Hongyan saja, cukup menambahkan sepasang sumpit pada rumah, dan kenaikan biayanya minimal. Namun, jika Qian Hongyan tidak diizinkan untuk tinggal di sini, dan Xiao Weiwei keluar untuk menyewa rumah untuk Qian Hongyan, mengapa dia tidak bisa mendapatkan 2 hingga 3.000 yuan sebulan? Jika Qian Hongyan dibiarkan memulai bisnis sendiri pada saat itu, biaya makannya juga akan meningkat banyak, tetapi tidak sesederhana menambahkan sepasang sumpit. Jika pendapatan keluarga berkurang beberapa ribu yuan sebulan, dampaknya terhadap kehidupan sebenarnya masih sangat besar. Memikirkan hal ini, Nyonya Xiao berkata dengan marah, Qian Hongyan, demi Weiwei, aku akan membiarkanmu saat ini, tetapi di masa depan, kamu harus jujur dan melakukan tugasmu kepadaku di rumah. Ya, tahukah kamu? Ketika Qian Hongyan mendengar ini, dia bersemangat dan tidak jelas. Dia mengangguk cepat dan berkata, terima kasih, Bu, terima kasih, Bu. Aku tahu. Aku pasti akan melakukan tugasku sejujurnya di masa depan. Kamu harus mengurus pekerjaan rumah dengan baik. Xiao Changqian menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia sudah melunakkan hatinya saat ini, dan dia merasa sedikit lebih bersalah atas pengalaman Qian Hongyan sebelumnya. Akhirnya, sebuah batu jatuh ke sisi Xiao Weiwei. Padahal, dia menerima telepon dari ibunya 2 hari lalu. Setelah ibu Qian Hongyan meninggal, adik laki-laki dan perempuan iparnya tidak sabar untuk mengusirnya, takut jika dia tetap tinggal, dia akan bersaing untuk mendapatkan harta leluhur. Qian Hongyan diusir dan tidak punya tempat tujuan. Selain memanggil putrinya untuk meminta bantuan, dia benar-benar tidak bisa memikirkan cara lain. Lagi pula,
Dia juga tahu bahwa ibu mertuanya sangat membencinya, suaminya juga sangat membencinya, dan putranya Xiao Hailong terluka parah di tempat tidur. Bahkan jika dia ingin membantunya, dia mungkin tidak akan melakukannya, bisa melakukan apa saja. Jadi dia hanya bisa menaruh harapannya pada putrinya Xiao Weiwei. Untungnya, Xiao Weiwei mendapatkan kembali kartu ponsel lamanya. Jika tidak, Qian Hongyan bahkan tidak akan dapat melakukan panggilan. Dalam hal ini, itu akan lebih membuat frustrasi. Xiao Weiwei juga mengeluh tentang ibunya di dalam hatinya pada awalnya. Terlepas dari hal lain, dia tidak bisa hidup dengan kenyataan bahwa seluruh tabungan keluarganya habis. Namun, sejak Ye Chen membantunya dan memintanya untuk mengambil alih perusahaan etiket Sangmei, pandangannya tentang kehidupan, pandangan dunia, dan nilai-nilai semuanya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Kini ia tidak lagi menyukai kesombongan seperti dulu, melainkan kecanduan bekerja keras mencari uang dengan tangannya sendiri, apalagi ia lebih sabar dan toleran terhadap banyak orang dan benda di sekitarnya. Begitu dia mendengar bahwa ibunya tidak memiliki tempat tinggal tetap, dia segera meminta ibunya untuk kembali ke Jinling tanpa ragu-ragu. Karena dia merasa tidak bisa duduk diam dan melihat ibunya menderita di luar. Oleh karena itu, dia sudah memikirkan dua solusi. Jika ayah dan nenek dapat menerima ibu, keluarga akan tetap hidup bersama, dan hambatan sebelumnya akan berangsur-angsur hilang seiring berjalannya waktu di masa depan. Tidak masalah jika mereka tidak bisa menerima ibunya, mereka juga mampu memberikan kehidupan yang stabil kepada ibunya. Namun, untuk saat ini, jika nenek dan ayah setuju, di mata Xiao Weiwei, itu adalah solusi terbaik. Melihat Qian Hongyan menangis karena rasa syukur, Malan tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hati, tanpa menantu laki-lakiku yang baik, Ye Chen, statusku di keluarga Xiao tidak akan sebaik Qian Hongyan, dan aku tidak tahu seberapa besar aku akan dipermalukan oleh wanita tua itu. Saat ini, Xiao Changqian tidak tahu apakah dia marah atau sedih. Dia berbalik dan diam-diam kembali ke kamar dengan tongkatnya. Meskipun Nyonya Xiao sangat tidak senang, dia tidak punya pilihan lain selain menerima kenyataan bahwa Qian Hongyan telah kembali. Bagaimanapun, dia harus bergantung pada Xiao Weiwei untuk mendapatkan dukungan. Jelas bukan tindakan bijaksana untuk menyinggung Xiao Wei saat ini. Melihat masalahnya telah diselesaikan dengan memuaskan, Xiao Weiwei akhirnya menghela nafas lega, mendukung Qian Hongyan dan berkata, "Bu, cepat bangun, ayo pulang." Qian Hongyan mengangguk sambil menangis, dengan ekspresi lega di wajahnya. Dia benar-benar tidak punya jalan keluar, jika tidak, dia tidak ingin kembali dan melihat wajah Nyonya Xiao. Saat ini, keinginan terbesarnya adalah memiliki tempat berteduh dari angin dan hujan, setidaknya tanpa harus khawatir untuk makan 3 kali sehari. Kembali ke Jinling dan kembali ke villa kelas 1 Thomson adalah pilihan terbaik baginya pada tahap ini. Apalagi yang membuatnya bahagia adalah putrinya yang selama ini tidak pernah termotivasi dan tidak pernah bekerja. Kini sudah memiliki karir sendiri, dan karirnya berkembang cukup lancar. Saat ia kembali kali ini, ia sebenarnya tidak perlu khawatir tentang hal itu lagi, khawatir tentang kehidupan. Dia benar-benar lega dan hendak mengikuti Xiao Weiwei melewati pintu. Tiba-tiba dia teringat sesuatu, berbalik lagi, mendatangi mobil Malan, dan berkata dengan wajah bersyukur, "Malan, terima kasih banyak sekarang. Saya punya dilakukan berkali-kali sebelumnya. Ini semua kesalahan kakak iparku. Tolong jangan sama denganku. Aku di sini untuk meminta maaf padamu." Setelah mengatakan itu, Qian Hongyan segera membungkuk pada Malan. Malan sedikit bingung dengan sikap rendah hati Qian Hongyan, dan terkejut sesaat. Dia berkata dengan canggung, "Lihat, kamu telah berteriak di depanku selama setengah hidup. Dan tiba-tiba kamu menjadi begitu baik dan marah, dan kamu hampir menyerah. Aku tidak tahan lagi." Qian Hongyan menghela napas dan berbisik, "Aku tidak memikirkannya sebelumnya.
Aku selalu berpikir untuk bersaing denganmu demi mendapatkan bantuan di depan wanita tua itu, dan mencoba mendominasi keluarga saudara laki-laki kedua Anda. Sekarang pikirkanlah, di hadapan orang yang tidak berperasaan seperti wanita tua itu, apalagi yang harus diperjuangkan, jika Anda telah tunduk dan patuh padanya sepanjang hidup Anda. Pada akhirnya, di matanya, kamu masih lebih buruk dari seekor anjing. Malan segera sangat tersentuh dan berkata dengan sangat setuju. Sudah kubilang padamu Qian Hongyan, apa yang kamu katakan itu benar. Wanita tua sialan itu sendiri adalah makhluk berhati serigala. Kamu baru saja memotong dagingmu sendiri untuk jika dia memakannya, dia tidak akan berpikir kamu baik-baik saja. Sebaliknya, dia akan menyeka mulutnya setelah makan, dan menurutnya dagingmu terlalu buruk. Qian Hongyan mengangguk dan berkata dengan serius, bagaimanapun, aku benar-benar mengerti kali ini. Bahkan jika dia mati mulai sekarang, aku tidak akan meneteskan air mata sedikit pun. Malan dengan sinis berkata, jika dia mati, aku tidak hanya tidak akan meneteskan air mata, tapi aku akan membeli beberapa petasan dan menyalakannya untuk merayakannya. Kapan Xiao Changkun mendengar ini, dia terbatuk 2 kali dan mengingatkan, Malan, kamu hampir selesai. Kamu harus tahu bahwa kamu sedang membicarakan ibuku. Malan memelototinya dan berkata dengan marah, kamu harus berpikir jika kamu mencium ibumu, maka kamu bisa pindah ke sini malam ini. Xiao Changkun berkata dengan marah, mengapa aku harus pindah ke sini? Malan berkata, kamu pindah ke sini untuk melayani ibumu, bukankah kamu ingin menjadi anak yang berbakti? Xiao Changkun segera menutup mulutnya dengan sadar. Dia akhirnya menemukan jawabannya. Jika Malan adalah Tong Mesiu, maka wanita tua itu adalah sumbu terbaik. Oleh karena itu, lebih baik tidak berhutang kepada Erden untuk mengambil inisiatif menemukan masalah ini. Pada saat ini, Xiao Weiwei di samping juga maju ke depan dan berkata kepada Malan dengan sikap yang sangat hormat, Bibi kedua, saya juga memiliki banyak ketidaktahuan sebelumnya. Tolong jangan marah kepada saya. Di masa depan, kamu bisa jika kamu mau, kedua keluarga kita bisa lebih sering berjalan-jalan. Malan tidak menyangka bahwa sikap Xiao Weiwei terhadapnya akan jauh lebih hormat, dan suasana hatinya akan menjadi lebih baik. Dia mengangguk dan berkata, jika tidak ada yang terjadi di masa depan, aku akan menemukannya. Ayolah, ibumu bersenang-senang, kami kakak ipar ingin membuat wanita tua sialan itu marah. Dengan mengatakan itu, Malan berbisik kepada Qian Hongyan dengan ekspresi misterius di wajahnya, biar ku beritahu padamu Qian Hongyan, kamu tidak bisa selalu tunduk pada wanita tua sialan ini. Kamu terlalu patuh dan toleran padanya sebelumnya. Dia dulu menjadi begitu sombong sehingga kita tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimanapun, dia adalah kepala keluarga. Tapi sekarang dia masih berpikir bahwa dia masih kepala keluarga Xiao. Era itu sudah lama berlalu. Tidak peduli apa yang dia inginkan sekarang. Dan dia lebih tua. Aku tidak bisa mengalahkanmu atau memarahimu. Jadi apalagi yang harus kamu takuti? Kamu baru saja berlutut bersamanya, itu hanya hubungan arus pendek di tubuhmu otak. Jika aku yang berada di posisimu, aku akan langsung menemuinya begitu aku kembali. Li Chong, jika dia berani menghentikanku, aku akan menendangnya dari atas ke bawah pada titik ini. Malan menjadi semakin bersemangat dan mengertakkan gigi dan berkata, jadi jangan menahannya di masa depan, dia ingin jika dia berani mengolok-olokmu lagi. Kamu akan langsung memarahinya, jika dia berani membalasnya, kamu akan memukulnya secara langsung, pukul dia 2 kali dan dia akan jujur. Qian Hongyan sangat terinspirasi setelah mendengar ini, mengangguk berulang kali dan berkata, kamu benar, aku terlalu takut padanya sebelumnya. Aku takut pada trauma psikologis, tapi kalau dilihat sekarang, dia hanyalah seorang wanita tua yang bahkan tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Apa hebatnya dia? Lagi pula, villa ini bukan miliknya. Wu Donghai milik Wu Donghai. Dia bisa hidup di sini hanya karena Wu Donghai mengizinkannya tinggal di sini. Jika Wu Donghai tidak mengizinkannya tinggal di sini, dia harus segera keluar.
Malan mengangguk dan berkata, "Ketahuilah apa yang kamu lakukan, jika hal seperti ini terjadi lagi di masa depan. Jika itu masalah, pukul saja dia." Qian Hongyan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tegas, "Oke, tunggu saja, jika dia berani menantangku di masa depan, aku tidak akan memukulnya lagi." Xiao Weiwei melihatnya di depan matanya. Ibu sudah terhasut oleh Malan dan berharap dia bisa segera masuk dan memukulinya. Dia tahu dia tidak bisa membiarkan kedua wanita itu terus mengobrol. Jika tidak, situasinya pasti akan menjadi tidak terkendali. Jadi, dia dengan cepat berkata, "Bu, ayo cepat masuk. Pertama-tama kamu cari kamar kosong, lalu rapikan kamar dan tenang. Lalu pergi dan sapa kakak, oke?" Qian Hongyan berpikir dalam hatinya. "Saya juga merindukan anak saya, Xiao Hailong. Saya sudah lama tidak bertemu dengannya, dan saya tidak tahu bagaimana pemulihan anak saya sekarang." Jadi, dia dengan cepat dan sopan berkata kepada Malan, "Malan, aku masuk dulu, ayo kita bicara lain kali." Malan sedikit belum selesai, tapi dia tidak menahan diri lagi dan berkata, "Oke, cepat masuk." Qian Hongyan kemudian memasuki villa bersama putrinya Xiao Weiwei. Malan memperhatikan di pintu sebentar, lalu duduk kembali di dalam mobil dan berkata dengan ekspresi sombong, "Qian Hongyan benar-benar memberontak, dan sekarang wanita tua yang sudah mati itu akan menanggung akibatnya." Xiao Changkun berkata tanpa daya. "Oh, lalu mengapa kamu melakukan ini? Jika Qian Hongyan benar-benar berkelahi dengan ibuku di masa depan dan memukulinya, aku adalah seorang putra, bukankah aku harus membayarnya? Kamu berani?" Malan berkata dengan tegas, "Jika wanita tua sialan ini punya masalah, kamu tidak boleh mengeluarkan uang sepeser pun." Setelah mengatakan itu, dia segera melambaikan tangannya dan berkata, "Cepat mengemudi. Aku menunggu untuk pergi ke mengendarai." Xiao Changkun pergi dengan Rolls-Royce culinan yang diberikan Fei Kexin padanya. Kedua villa telah mendapatkan kembali ketenangannya. Di teras lantai 2 villa A05, Ye Chen dan Xiao Churan menyaksikan Rolls-Royce milik Xiao Changkun perlahan menghilang di tikungan. Xiao Churan mengusap pelipisnya dan berkata tanpa daya, "Saat bibi kembali, aku khawatir dia akan mendapat masalah lagi." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, menurutku sikap Qian Hongyan terhadap ibu kita cukup baik, sangat ramah, bahkan sedikit menyanjung." "Iya." Xiao Churan mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan sedih, "Yang paling aku khawatirkan sekarang adalah ibuku dan dia berkumpul lagi. Bagaimana jika mereka mendapatkannya bersama lagi? Jika kita bersatu untuk menghadapi nenekku, kita pasti tidak akan bisa bertahan hidup di masa depan." Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Menurutku kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Ibumu adalah benar. Wanita tua itu tidak punya uang dan kekuasaan sekarang, dan dia tidak bisa menjadi uang dalam segala aspek. Lawan Hongyan, aku khawatir kehidupan wanita tua itu akan menjadi semakin sengsara di masa depan." Xiao Churan menghela nafas dan berkata dengan emosi, "Paman, seluruh keluarga, dan nenek, kapan mereka akan menjadi pemimpin?" Ye Chen He berkata dengan santai, "Sayang, kamu tidak perlu mengkhawatirkan keluarga mereka. Setidaknya mereka pasti tidak akan menyebabkan masalah bagi kita lagi. Jika mereka ingin bertarung di sarang, biarkan mereka bertarung." Xiao Churan mengangguk dengan ekspresi sedih dan berkata. Ye Chen berbalik dan kembali ke kamar bersama. Di malam hari, Xiao Churan sudah tertidur, sementara Ye Chen masih terbaring di tempat tidur, memikirkan bagaimana cara mengatasi masalah Zanfeier. Meskipun dia tahu bahwa dia datang untuk mengambil pil peremajaan, Ye Chen belum menemukan identitas aslinya, jadi dia masih sedikit tidak yakin. Pasalnya, ia belum bisa memastikan apakah Zanfeier ini menjadi ancaman bagi dirinya dan keluarga di sekitarnya. Jika dia hanya ingin membangun hubungan pribadi yang lebih baik dengan dirinya sendiri dan mencoba menggunakan hubungan ini untuk memediasi pil peremajaan, meskipun orang tersebut sangat licik,
setidaknya dia tidak agresif, dan tentu saja tidak ada bahaya. Namun, jika dia menganggap dirinya sebagai saluran untuk memperoleh pil peremajaan, dan bahkan ingin mendapatkan pil peremajaan dari dirinya sendiri dengan cara apapun, maka ancaman terhadap keluarganya akan menjadi sangat besar. Bagaimanapun, dia memiliki prajurit bintang 6 di sampingnya. Melihat seluruh Jinling, tidak ada seorang pun kecuali dirinya yang merupakan lawan dari prajurit bintang 6. Bahkan di antara prajurit istana Wanlong peninggalan Wan Po Jun, yang terkuat hanyalah Jenderal bintang 5, yaitu prajurit bintang 5. Dalam seni bela diri, kesenjangan antara setiap level merupakan kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Oleh karena itu, di hadapan prajurit bintang 6, prajurit bintang 5 tidak memiliki peluang untuk menang. Oleh karena itu, Ye Chen merasa sebelum menentukan apakah Zhang Feier adalah musuh atau teman, tugas pertama adalah menemukan cara untuk mengendalikan prajurit bintang 6 di sebelahnya. Bukankah Zhang Feier suka memulai dengan orang-orang di sekitarnya, kemudian mulailah dengan orang-orang di sekitarnya. Selama prajurit bintang 6 kehilangan ancaman, Zhang Feier tidak akan takut meskipun dia adalah musuh. Saat itu, karena dia ingin memainkan permainan kucing dan tikus ini, dia dapat terus bermain dengannya. Jadi, Ye Chen mengirim pesan ke Tang Sihai, memintanya untuk mencari tahu informasi semua orang yang bepergian bersama Zhang Feier ketika dia memasuki negara itu. Adapun cara memastikan identitas asli Zhang Feier, dia memutuskan untuk mencoba sistem intelijen Istana Wanlong setelah mendapatkan informasi tersebut. Pada saat yang sama, Hotel Istana Jinling Buckingham. Smith, yang berat badannya turun 10 pon dalam beberapa hari, berjalan ke pintu hotel dengan sedih. Dia tidak bisa bertemu Wei Liang akhir-akhir ini, yang membuatnya terkejut. Pil Jiuxuan Zai Zhao tindak lanjut dari putranya semakin berkurang. Jika dia tidak bisa mendapatkan obatnya lagi, putranya akan menghadapi situasi penghentian obatnya. Tentu saja, Smith tidak ingin putranya berhenti minum obat, jadi dia menelepon Wei Liang terus-menerus selama sehari, dan bahkan mengirim beberapa email ke alamat email resmi Jiuxuan Pharmaceutical Online, meminta dengan nada rendah hati untuk bertemu dengan Wei Liang. Tapi semua informasinya hilang, dan tidak ada yang memperhatikannya. Para kepala badan intelijen juga sama putus asanya. Tidak hanya dia tidak dapat menemukan informasi apapun tentang personel intelijen yang hilang, tetapi lebih banyak lagi personel intelijen yang menghilang di bawah hidungnya. Tanpa pilihan selain menghentikan sementara semua aktivitas agen. Smith awalnya ingin pergi ke Jiuxuan Pharmaceutical malam ini untuk mencoba peruntungannya lagi, dan pada saat yang sama, hal itu juga memungkinkan Wei Liang melihat ketulusannya mengunjungi pondok jerami. Namun di luar dugaan, asisten Fei Kexin tiba-tiba meneleponnya. Dia berkata bahwa wanita tertua dari keluarga Fei ingin menemuinya untuk wawancara. Smith tidak berani menyinggung Fei Kexin, jadi dia hanya bisa menutup telepon dan segera pergi ke janji temu. Dia datang ke pintu kamar presidensial tempat Fei Kexin berada. Pengawal pribadi Fei Kexin Luo Jiacheng berdiri tak bergerak di luar pintu. Ketika Smith menghampirinya, San tersenyum dan berkata, "Halo, saya di sini untuk menemui Nona Fei." Luo Jiacheng hanya memandangnya dari atas ke bawah, lalu mengangguk dan berkata, "Nona Fei sedang menunggu Anda di dalam, silakan datang masuk." Setelah itu, dia berbalik dan membuka pintu. Smith bertanya dengan heran, "Apakah Anda tidak ingin menggeledah diri sendiri atau melakukan pemeriksaan keamanan atau semacamnya?" "Tidak," Luo Jiacheng berkata dengan tenang. "Saya tahu Anda tidak membawa senjata apapun." Smith mengangkat bahu, "Oke, kalau begitu aku akan masuk." Setelah mengatakan itu, dia langsung masuk. Pada saat ini, di ruang tamu kamar presidensial seluas hampir 100 meter persegi, Chen Yingsan sedang duduk di sofa melihat-lihat informasi. Ketika dia melihat Smith masuk, dia buru-buru berkata, "Tuan Smith, silakan duduk sebentar saat ini. Nona sedang berganti pakaian." "Oke."
Smith dia mengangguk, duduk di satu sofa, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Nona Chen, saya bertanya-tanya mengapa Nona Fei mengundang saya ke sini. Chen Yingsan berkata, Nona, saya ingin bertanya kepada Anda tentang seseorang, dan orang ini mungkin Anda sedang mencarinya juga. Benarkah? Smith bertanya dengan heran, siapa itu? Chen Yingsan berkata, wanita itu akan memberitahu Anda nanti. Oke. Smith mengangguk, bergumam dalam hatinya. Pada saat ini, Fei Kexin, mengenakan gaun putih dan syal kasa di bahunya, berjalan keluar dari ruang dalam. Melihat Smith duduk di ruang tamu, dia dengan santai berkata, Tuan Smith ada di sini. Smith segera berdiri. Dia berdiri dan berkata dengan sangat hormat, Halo, Nona Fei. Fei Kexin mengangguk dan berkata dengan santai, silakan duduk dengan cepat, tidak perlu bersikap sopan. Smith kemudian duduk kembali. Fei Kexin duduk di hadapan Smith dan bertanya dengan penuh minat, ngomong-ngomong, Tuan Smith, bagaimana kabarmu dengan urusanmu? Smith berkata dengan canggung, tidak ada kemajuan. Wei Liang dari Jiuxuan Pharmaceutical telah jangan ingin bertemu denganku. Fei Kexin mengangguk dan bertanya kepadanya, apakah pil Jiuxuan Zheizhou itu benar-benar ajaib? Ajaib, Smith berkata tanpa berpikir. Obat jenis ini sangat efektif dalam mengobati kanker. Ini seperti menuangkan air aluminium leleh ke dalam sarang semut, tidak meninggalkan semut kemanapun air hujan mengalir. Fei Kexin bertanya kepadanya, dapatkah kanker disembuhkan sepenuhnya? Smith berkata, belum ada obat yang nyata untuk kanker. Pasien kanker disembuhkan dengan obat ini. Tetapi menurut berdasarkan data kinetika obat yang kami peroleh saat ini, jika Anda terus mengkonsumsi obat ini, Anda dapat terus membunuh sel-sel kanker dalam tubuh Anda, dan khasiat obat tersebut tidak akan berkurang sama sekali seiring dengan bertambahnya obat tersebut. Jadi berdasarkan pada model yang kita kenal sekarang, selama obat ini tersedia dalam jumlah yang cukup, pasien akan dapat pulih. Berbicara tentang hal ini, Smith menghela nafas, saya dapat mengatakan ini. Jika obat ini secara resmi diluncurkan dan tersedia dalam jumlah yang tidak terbatas jika demikian, maka semua pengobatan kanker sebelumnya di dunia akan menjadi masa lalu. Karena tidak ada obat atau metode pengobatan apapun yang lebih baik dari itu, Fei Kexin terkejut dan bertanya lagi. Lalu apa? Apa ruang pasarnya? Untuk obat ini, seberapa besar ukurannya? Smith berpikir sejenak dan berkata dengan serius, biaya global tahunan untuk pengobatan kanker adalah sekitar 600 hingga 800 miliar dolar AS, di mana obat-obatan menyumbang lebih dari 200 miliar dolar AS. Jika pil Jiuxuan Zheizhou dipasok dalam jumlah tidak terbatas, pasar setidaknya akan tercapai. Dengan monopoli lebih dari separuh bagian, separuh sisanya berarti pasien yang tidak mampu membeli pil Jiuxuan Zheizhou hanya dapat dipaksa untuk memilih rencana perawatan sebelumnya. Fei Kexin mau tidak mau berpikir diam-diam, jika ini benar, maka Jiuxuan Pharmaceuticals mungkin tidak punya pilihan selain memilih rencana perawatan sebelumnya. Jika sebuah perusahaan dengan laba tahunan melebihi 100 miliar dolar AS go public, maka nilai pasar perusahaan ini setidaknya 10 kali lipat laba tahunan, yaitu 1 triliun dolar AS. Apalagi, jika konsep Jiuxuan Pharmaceutical cukup baru dan posisi monopolinya cukup kuat, maka pasar nilainya akan terus meningkat. Mungkin Jiuxuan Pharmaceutical akan melampaui Apple dan menjadi perusahaan dengan nilai pasar tertinggi di dunia. Memikirkan hal ini, dia berkata. Kepada dia semakin penasaran apakah Ye Chen adalah bos di belakang Jiuxuan Farmasi. Jadi, dia mengambil tablet dari Chen Yingsan, membuka foto Ye Chen yang diambil dari perekam mengemudi, menyerahkannya kepada Smith, dan bertanya, Tuan Smith, siapa Direktur Ye dari Jiuxuan Pharmaceutical yang pernah bertemu dengan Anda? Tidak orang ini. Pertama kali Smith melihat foto itu, dia langsung mengenali Ye Chen. Dia berteriak dengan penuh semangat, itu dia. Dia adalah Direktur Ye yang memilih obat-obatan. Setelah itu,
Dia tidak sabar untuk bertanya, "Nona Fei, kenapa Anda memiliki foto Direktur Y ini? Apakah Anda mengenalnya? Bisakah Anda tolong perkenalkan saya kepada saya?" Pada saat ini, Smith merasa seolah-olah dia akan tenggelam dan akhirnya mengambil sedotan penyelamat nyawa lainnya. Tanpa bisa melihat Wei Liang atau mendapatkan pil Jiu Xuan Zai Zhao, seluruh suasana hatinya hampir diambang kehancuran. Ia pun berusaha mencari cara untuk menemukan Direktur Y. Lagi pula menurut kesannya, Direktur Y sepertinya cukup efektif dalam berbicara. Karena pil Jiu Xuan Zhao asli diberikan kepadanya oleh Direktur Y. Namun, ketika Ye Chen bertemu dengannya hari itu, dia tidak meninggalkan informasi identitas apapun. Oleh karena itu, Smith bahkan tidak mengetahui nama Ye Chen, apalagi bagaimana menemukannya. Sekarang Fei Kexin benar-benar memiliki foto Ye Chen, dia tentu saja sangat bersemangat. Fei Kexin tersenyum tipis saat ini dan berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan, Ye Chen bukan hanya Tuan Ye yang dikagumi oleh semua orang di Jinling, tapi dia juga pemilik sebenarnya dari pil peremajaan. Selain itu, dia bahkan adalah bos di belakang Jiuxuan Pharmaceutical. Memikirkan hal ini, Fei Kexin tidak bisa tidak memikirkan kekuatan dan nilai Ye Chen. Pil peremajaan masing-masing bernilai puluhan miliar dolar. Tidak ada yang tahu berapa banyak yang dimiliki Ye Chen. Jiuxuan Pharmaceutical kini memiliki 2 obat yang biasa digunakan dan laris manis. Jiuxuan Zai Zhao Pil adalah keajaiban di bidang medis. Jika benar-benar dapat memaksimalkan kapasitas produksinya, akan sangat mudah nilai pasar Jiuxuan Pharmaceutical melebihi 1 triliun dolar AS. Menurut tren ini, Ye Chen sendiri berpeluang menjadi keluarga keempat setelah 3 keluarga teratas di dunia. Semakin sering hal ini terjadi, Fei Kexin semakin tidak dapat memahaminya. Dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa Ye Chen harus menyerah pada kota Jinling yang kecil ini ketika dia memiliki kekuatan yang begitu besar. Lagi pula, dia bersedia menjadi menantu di keluarga yang tidak dikenal dan miskin. Mungkinkah Xiao Churan benar-benar memiliki kekuatan sihir yang luar biasa? Tepat ketika Fei Kexin sedang banyak berpikir, Smith melihatnya setelah menjadi terdiam beberapa saat. Dia tidak sabar untuk bertanya, "Nona Fei, Tuan Ye ini ada hubungannya dengan kehidupan anak saya. Jika Anda mengetahui petunjuk apapun, tolong beritahu saya." Fei Kexin kembali sadar. Melihat padanya, dan berbicara berkata, "Tuan Smith, Anda adalah orang yang bertanggung jawab atas FDA. Jadi jika tebakan saya benar, ketika Anda datang ke Jinling untuk mencari Jiuxuan Pharmaceutical, seharusnya tidak sesederhana meminta obat untuk putramu." Smith berkata dengan jujur, "Nona Fei, ketika saya datang ke sini kali ini, selain meminta obat, saya juga berharap dapat bernegosiasi dengan Jiuxuan Pharmaceutical tentang masuknya pil Jiuxuan Zai Zhao ke pasar AS, sehingga dapat dapatkan obat khusus ini untuk pasien kanker dalam negeri." Saat dia mengatakan itu, Smith berkata dengan tergesa-gesa, "Nona Fei, tolong bantu saya membuat janji dengan Tuan Ye." Fei Kexin berkata tanpa daya, "Tuan Smith, saya masih ada sesuatu yang sangat penting untuk ditanyakan kepadanya, dan saya belum menanyakannya. Temukan cara, jadi saya mungkin tidak dapat membantu Anda dalam masalah ini." Ketika Smith mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Nona Fei, apakah Anda juga ingin meminta pil Jiuxuan Zai Zhao kepadanya?" Fei Kexin berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, "Baiklah." Smith menghela napas dan berkata dengan perasaan tertekan, "Jika sulit bahkan Nona Fei dapat menemukan jalan, maka itu akan lebih sulit bagiku." Fei Kexin mengangguk dan berkata, "Mari kita bekerja sama dalam masalah ini. Jika saya dapat menemukan cara dan menyelesaikan tuntutan saya sendiri, saya pasti akan melakukannya. Temukan cara untuk membantu Anda mendapatkan pil Jiuxuan Zai Zhao." Smith merasa lega setelah mendengar ini. Dan dengan cepat berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Terima kasih, Nona Fei."
Fei Kexin berkata dengan tenang, Tuan Smith, Anda tidak perlu melakukannya, bersikaplah sopan. Tetapi setelah kamu keluar dari pintu ini, jika ada orang di Jinling yang bertanya apakah kamu mengenalku, kamu harus menyangkal, mengerti? Smith tidak mengetahui niat Fei Kexin, tetapi dia segera mengangguk dan berkata, Jangan khawatir, Nona Fei, mulai sekarang, saya tidak mengenal Anda. Fei Kexin sedikit mengangguk. Tidak banyak orang yang mengetahui identitas aslinya, dan bahkan lebih sedikit lagi di Jinling. Selain para pengikut di sekitarnya, satu-satunya orang yang mengetahuinya adalah Smith ini. Oleh karena itu, ia tentu berharap Smith dapat menjaga rahasia tersebut dan tidak pernah menjadi terobosan bagi orang lain untuk menyelidiki identitasnya. Namun, Fei Kexin tidak tahu bahwa Ye Chen sudah mulai menyelidiki identitasnya. Keesokan paginya, Tang Sihai mengirimi Ye Chen semua informasi yang ditinggalkan Fei Kexin dan kelompoknya ketika mereka memasuki negara itu. Selain informasi identitas Fei Kexin dan Zhan Feier, Ye Chen juga mengidentifikasi informasi prajurit bintang 6 tersebut. Informasi yang ditinggalkan orang tersebut bernama Wang Hai yang juga seorang Perancis China. Ye Chen juga tahu betul bahwa identitas Wang Hai pasti palsu. Satu-satunya yang nyata adalah informasi wajah yang tertinggal saat memasuki negara tersebut. Kemudian, Ye Chen mengirimkan informasi yang diberikan Tang Sihai kepadanya kepada Wan Pojun, dan juga memberinya perintah. Pojun, tolong bantu saya memberikan hadiah untuk petunjuk yang relevan tentang wanita ini dalam sistem intelijen Anda. Wan Pojun segera membuka informasi tersebut dan bertanya dengan heran, Tuan Ye, bukankah informasi yang Anda miliki di sini lengkap, dan sangat rinci? Tidak hanya informasi identitas pribadi dicatat secara rinci, tetapi bahkan informasi masuknya di Tiongkok pun jelas. Ye Chen berkata, saya curiga wanita ini memiliki identitas lain. Zhan Feier ini hanyalah rompi untuknya. Saat dia berkata, Ye Chen menambahkan, wanita ini memiliki pengawal pribadi di sampingnya, dan dia juga berusia 6 tahun tua. Prajurit bintang adalah pria bernama Wang Hai. Prajurit bintang 6, Wan Pojun berkata dengan terkejut. Saya belum pernah mendengar ada prajurit bintang 6 yang bertindak sebagai pengawal orang lain. Ye Chen bertanya kepadanya, kecuali istana Wanlong, tahukah Anda berapa banyak prajurit bintang 6 yang ada? Tidak banyak, Wan Pojun berkata dengan serius. Meskipun ada banyak keluarga seni bela diri di luar negeri, prajurit bintang 6 juga ada. Jarang, umumnya, mereka yang bisa mencapai level ini pada dasarnya telah mendirikan sebuah sekte. Bahkan keluarga teratas itu hanya bisa memperlakukan mereka sebagai tamu. Sangat sedikit orang yang bisa menjaga prajurit bintang 6 di sisinya sebagai pengawal. Saat dia berkata, Wan Pojun berkata lagi, saya memperkirakan bahwa satu-satunya keluarga Tiongkok yang memiliki kekuatan ini adalah keluargaan di Amerika Serikat dan 2 atau 3 keluarga Tiongkok kaya yang tersembunyi. Ye Chen bertanya kepadanya, selain keluargaan, apakah Anda tahu keluarga terkemuka Tiongkok lainnya? Wan Pojun berkata, keluarga Sun, keluarga Fei di Amerika Serikat, dan keluarga Feng di Kanada semuanya sangat berkuasa. Setelah itu, Wan Pojun berkata lagi, ini keluarga Zhan sejak Feier berangkat dari Amerika Serikat, saya kira itu adalah keluarga Sun atau keluarga Fei. Ye Chen bertanya kepadanya, apakah jaringan intelijen Anda benar-benar dapat diandalkan? Jika Anda mengirimkan informasi tentang Zhan Feier ini ke informan Anda, mereka akankah Anda mengungkapkan petunjuk kepada pihak lain? Tidak, Wan Pojun berkata, meskipun informan ini berhubungan dengan kami secara online, kami memiliki informasi dan informasi anggota keluarga mereka, dan tidak ada yang berani mengkhianati mereka. Itu bagus, Ye Chen mengangguk puas dan berkata, kalau begitu bantu saya mempublikasikan informasinya. Siapapun yang dapat memberikan informasi tentang identitas aslinya akan diberi hadiah $5 juta AS, Anda harus memberikannya kepada saya. Cari tahu identitas aslinya.
Setelah Ye Chen memerintahkan Wan Po Jun untuk mencari informasi relevan Fei Kexin di jaringan intelijen, dia menelepon Fei Kexin. Saat ini, Fei Kexin juga sedang menunggu Ye Chen mengambil inisiatif untuk menghubunginya. Karena kemarin, untuk menunjukkan niat baiknya kepada Ye Chen, dia tidak hanya memberi ayah mertuanya Xiao Changkun sebuah Rolls-Royce culinan, tetapi juga istrinya Xiao Churan menerima pesanan besar senilai puluhan juta. Masuk akal, Ye Chen setidaknya akan menelepon dan bersikap sopan. Jadi, dia segera menjawab telepon dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa Tuan Ye menelepon saya sepagi ini?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Ms. Zhan, saya sudah bilang kemarin bahwa Feng Shui hanyalah sepotong kue, kamu tidak perlu mengeluarkan uang. Tapi bagaimana kamu bisa memberi ayah mertuaku culinan, itu membuatku sangat malu." Ye Chen mengatakan ini hanya untuk bersikap sopan, tapi nyatanya dia tidak merasakannya, sedikit pun malu di dalam hatinya. Fei Kexin berkata sambil tersenyum saat ini, "Tuan Ye, Anda terlalu sopan, Anda adalah ahli Feng Shui terkenal di Jinling. Saya mengundang Anda untuk datang dan melihat Feng Shui. Tidak ada alasan untuk tidak membayar, kalau kamu berbuat baik padaku. Jika itu mempengaruhi bisnis masa depanmu, aku akan lebih malu lagi." Setelah mengatakan itu, Fei Kexin menambahkan, "Kamu juga mengatakan, ini adalah kesopanan dan timbal balik, persahabatan hanya bisa dicapai jika ada kontak dan bertukar pikiran. Saya sangat ingin berteman dengan master seperti Anda, Tuan Ye." Ye Chen terkekeh dan berkata, "Anda benar. Dalam hal ini, saya tidak akan sopan kepada Anda, Nona Zhan." Pada titik ini, Ye Chen tiba-tiba angkat bicara. Dia berbalik dan berkata, "Namun, saya masih berharap Nona Zhan dapat memberi saya kesempatan untuk mentraktir Anda makan. Saya ingin tahu apakah ini nyaman untuk Nona Zhan." Fei Kexin secara alami sangat senang ketika dia mendengar ini. Hampir dia berkata tanpa ragu-ragu, "Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk meminta Tuan Ye mentraktir saya makan malam. Tentu saja, ini nyaman bagi saya kapan saja." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Oke, ayo kita lakukan malam ini. Saya akan mengirim pesan teks kepada Anda setelah mengonfirmasi lokasinya Anda." Fei Kexin langsung setuju dan berkata sambil tersenyum, "Oke. Kalau begitu saya akan menunggu pemberitahuan Tuan Ye." Kamu Chen berkata, "Kalau begitu, sampai jumpa di malam hari." "Oke, sampai jumpa di malam hari." Setelah menutup telepon, Ye Chen segera menelepon Hong Wu dan bertanya, "Hong Wu, bisakah kamu mencarikan saya rumah pertanian di dekat Jinling?" Hong Wu bertanya dengan heran. "Tuan Ye, apa yang kamu lakukan mencari rumah pertanian?" Ye Chen dengan santai berkata, "Saya berencana menjamu tamu untuk makan malam." Hong Wu berkata, "Tuan Ye, jangan pergi ke rumah pertanian manapun. Bukankah saya memiliki rumah Tianxiang yang sudah jadi, kotak berlian telah dipesan untukmu." Ye Chen He tersenyum dan berkata, "Ada beberapa hal lain yang harus kulakukan. Ini bukan tempat yang tepat bagimu untuk melakukannya." Hong Wu bertanya dengan tergesa-gesa, "Tuan Ye, apa kebutuhanmu akan rumah pertanian?" Aku akan segera mencarikannya untukmu. Hanya sedikit orang yang membuka restoran, termasuk rumah pertanian. Mereka punya banyak teman di jalan dan orang-orang di sekitar mereka makan dan minum. Jadi mereka semua suka membuka restoran sebagai pekerjaan sampingan." Ye Chen berkata, "Tempatnya tidak boleh terlalu besar. Yang terbaik adalah berada di tempat terpencil di mana mobil bisa parkir saja di halaman dan tidak ada kamera pengintai di dekatnya." Hong Wu berpikir sejenak dan berkata, "Adik laki-laki baru saja membuka restoran sup angsa dalam panci besi beberapa hari yang lalu. Tempatnya memenuhi kebutuhanmu, dan makanannya enak, rasanya enak." Ye Chen berkata, "Oke. Kalau begitu katakan saja padanya untuk tidak menerima tamu lain malam ini dan tinggalkan tempat itu untukku." "Oke." Hong Wu berkata dengan tergesa-gesa, "Kalau begitu aku akan melakukannya sekarang buat pengaturannya." Ye Chen berkata lagi,
Ngomong-ngomong, Hongwu, siapkan kamar pribadi di peternakan anjing, dan menyiapkan kendaraan komersial yang menunggu di dekat rumah pertanian. Jemput seseorang untuk saya di malam hari. Baik, Tuan Ye. Ketika Ye Chen menutup telepon dan datang ke ruang tamu di lantai bawah, Malan sudah menyiapkan sarapan dan menyajikannya ke meja. Xiao Churan membantu menyiapkan piring dan sumpit. Melihat Ye Chen turun, dia tersenyum dan berkata, "Suamiku sudah waktunya makan. Silakan duduk." "Oke," jawab Ye Chen sambil tersenyum, dan saat dia hendak duduk, dia melihat Xiao Changkun berjalan ke bawah dengan mengenakan setelan jas. Xiao Churan bertanya dengan heran, "Ayah, mengapa ayah berpakaian begitu formal hari ini?" Xiao Changkun mengulurkan tangan untuk menyesuaikan dasinya dan berkata sambil tersenyum, "Lagi pula, aku mengendarai Rolls-Royce culinan, jadi tentu saja aku harus lebih berhati-hati dalam berpakaian, kalau tidak orang lain akan mengira akulah pengemudinya." Xiao Churan tidak berdaya. Berkata, "Ayah, jangan lupa, Rolls-Royce yang kamu kendarai diberikan kepada Ye Chen oleh orang lain. Mengapa kamu tidak bertanya pada Ye Chen apakah dia membutuhkan mobil itu?" Xiao Changkun menyentuhnya dengan canggung. Dia menyentuh hidungnya dan bertanya pada Ye Chen dengan cepat, "Menantu yang baik, apakah kamu ingin menggunakan mobil itu? Jika kamu ingin menggunakannya, ayah akan menyerahkan mobil ini padamu." Setelah itu, dia berkata lagi, "Menantu yang baik. Tetapi jika kamu tidak membutuhkannya untuk saat ini, maka ayah akan mengendarainya untuk saat ini. Jika kamu ingin menggunakannya, beritahu saya terlebih dahulu. Saya akan pergi mobil itu untukmu dan aku tidak akan pernah menunda penggunaanmu, Ye Chen." Wei dia tersenyum dan berkata dengan santai, "Ayah, mengemudi saja tanpa khawatir. Saya tidak akan mengendarai mobil itu. Jika nyaman, kamu bisa saja kendarai BMW 530 itu kembali dan beri aku tumpangan sesekali." Ketika Xiao Changkun mendengar ini, dia sangat gembira. Dia berseru, "Menantu yang baik, dalam hal ini, ayah akan menyetir untukmu terlebih dahulu. Jika kamu mau rasakan Rolls-Royce, ayah akan menjadi sopirmu." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berkata, BMW 530 itu diparkir di lantai bawah di Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Jika tidak, ketika saya tiba, saya akan mengatur seseorang dari lukisan dan Asosiasi Kaligrafi untuk mengembalikannya kepadamu, oke? Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya kebetulan punya janji dengan seseorang untuk makan malam-malam ini. Saya membutuhkannya, gunakan mobil." Xiao Churan bertanya pada Ye Chen, "Suamiku, apakah kamu makan di luar pada malam hari?" "Iya." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Saya membuat janji dengan seorang teman." "Oke." Xiao Churan tahu, Ye Chen punya banyak teman sekarang, jadi dia tidak punya berpikir banyak tentang hal itu. Ye Chen bertanya pada Xiao Churan, "Churan, sudahkah kamu memutuskan apakah akan mengambil proyek dekorasi Nona Zan?" Xiao Churan mengangguk sedikit dan berkata dengan serius, "Saya telah memikirkannya, dan saya berencana untuk mengambilnya. Untuk proyek ini, saya akan melakukan yang terbaik dan melakukan yang terbaik dengan sepenuh hati. Saya akan berusaha untuk mendapatkan peringkat yang baik dalam kompetisi desain interior nasional." Dengan mengatakan itu, Xiao Churan buru-buru berkata, "Suamiku, aku memutuskan untuk tidak memungut biaya desain dari Nona Zan, sehingga kamu tidak perlu berhutang budi padanya." Ye Chen mengangguk dan tersenyum, "Tidak apa-apa, kamu hanya harus memutuskan. Saya mendukung Anda 100%. Xiao Churan berkata, "Saya berencana untuk bertemu dan berbicara dengan Nona Chen hari ini. Akan lebih baik jika biaya desain juga dapat diubah menjadi anggaran dekorasi." Ye Chen mengetahui bahwa istrinya saya selalu ingin menorehkan prestasi di bidang desain. Apalagi prestasi yang bisa ditunjukkan dalam bidang ini adalah karya dan penghargaan. Namun, istri saya tidak pernah menemukan kesempatan yang cocok untuk memamerkan keahliannya. Sekarang karena ada peluang bagus di hadapannya,
pasti sulit baginya untuk menolak. Saat ini, Malan berjalan ke meja makan dengan panci sup dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Curan, apa yang baru saja kamu katakan bahwa kamu tidak menginginkan biaya desain?" Xiao Curan berkata dengan tergesa-gesa, "Tidak apa-apa. Aku baru saja mengobrol dengan Ye Chen." Malan Lan mengangguk dan mengingatkan, "Biar ku beritahu, saat kamu pergi keluar untuk berbisnis, jangan bertatap muka dengan kenalan manapun. Beberapa kenalan, tidak peduli bagaimana kamu memberi mereka muka, bahkan jika Anda memberi mereka uang, mereka akan merasa bahwa Anda telah mendapatkannya. Uangnya banyak, jadi siapapun yang mencari Anda bisa mendapatkan sebanyak yang seharusnya, dan Anda tidak bisa mendapatkan 1 sen pun lebih murah." Ye Chen berkata sambil tersenyum saat ini, "Bu, jangan membuat keputusan untuknya tentang Curan. Biarkan dia membuat keputusannya sendiri." Malan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia menelan kata-katanya yang sampai ke bibirnya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Ye Chen adalah kepala keluarga sebenarnya di keluarga ini. Jika dia tidak ingin berakhir sengsara seperti Qian Hongyan di sebelah, dia harus mendengarkan Ye Chen. Jadi dia segera berubah nadanya dan berkata, "Menantu laki-lakiku yang baik benar, Curan, kamu dapat membuat keputusan sendiri. Apapun yang terjadi, ibu akan mendukungmu." Bersambung.